Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan termasuk kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Amin. Izinkan saya untuk membacakan Quran surat Al-Imran ayat 130 sampai 132. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang
sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Melalui firman-Nya tersebut, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan dan memakan riba dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa jahiliyah dahulu mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar maka selesai sudah urusan, dan jika tidak dibayar maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok. Demikian seterusnya pada setiap tahun. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Lantas Allah mengancam dan memperingatkan dari api neraka seraya berfirman, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kemudian Allah menganjurkan agar mereka segera berbuat baik dan mendekatkan diri kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya sebagaimana telah disediakan neraka bagi orang-orang kafir. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut, sebagaimana firman-Nya yang menyifati penangkapan surga, wa qa'imuha min istadrak, yang sebelah dalamnya terbuat dari sutra. Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Lalu bagaimana dugaan Anda mengenai bagian luarnya? Ada juga yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena ia berbentuk kubah yang berada di bawah Arsy. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah dan bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal seperti itu telah ditegaskan dalam hadis sahih, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqafuha al-syurr rahman." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedang atapnya adalah Arsy Ar-Rahman. Serupa dengan ayat di atas, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh." Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabb-Mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran Surat Al-Hadid ayat 57. Dalam Musnad Imam Ahmad telah diriwayatkan bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, "Engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana letak neraka?" Maka Nabi SAW pun menjawab, "Maha suci Allah, lalu di mana malam jika siang telah tiba?" Maksudnya ialah bahwa waktu siang itu jika
di atas langit dan di bawah arsy serta luasnya sebagaimana firman-Nya. Araduha ka'adis samai wal ard, seluas langit dan bumi, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para penghuni surga. Firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah dan senang, dalam keadaan suka maupun terpaksa, sehat maupun sakit, dan dalam segala keadaan, sebagaimana firman-Nya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla, berinfak di jalannya, dan juga berbuat baik dengan segala macam kebajikan, baik pada kerabat maupun kepada yang lainnya. Dan firman-Nya, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Artinya jika mereka marah, maka mereka menahannya, yang ini menutupinya dan tidak melampiaskannya. Selain itu mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisya syadidu bis-sur'ah walakinna syadida allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan diri ketika sedang marah. Hadis ini juga meriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Wa'lamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Ma laka min malika illa ma qaddamta, wa ma liwarisika illa ma akhadta. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna as-sur'ata fikum. Qulna alladhi la tasarahu ar-rijalu. Qala la walakin alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Qala wa qala Rasulullah, atadruna mar-raqub. Qulna alladhi la walada lahu. Qala la walakin ar-raqub alladhi la yuqaddimu min walidi syai'. Siapakah di antara kalian yang harta pewarisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih dia cintai daripada harta pewarisnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuilah bahwa
sendiri pada hati sendiri. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari hartamu itu melainkan apa yang telah engkau berikan, dan puasmu tidak mendapatkan apa-apa kecuali harta yang kau tinggalkan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, siapakah orang yang paling kuat di antara kalian? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya berkelahi. Beliau SAW pun bersabda, bukan, tetapi orang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah al-waqub, orang yang mandul itu? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai anak. Beliau SAW pun bersabda, bukan, tetapi al-waqub adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat hasil apapun dari anaknya. Al-Bukhari meriwayatkan bagian pertama dari hadis tersebut, dan asal hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Masyid. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Isbah radhiyallahu anhu atau Ibnu Abi Hushain dari seorang yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adadruna manis sa'alu?" Qalu alladhi laysa lahu malu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sa'aluku kullu sa'aluki alladhi lahu malu, famata wa lam yuqaddim minhu syai'. Tahukah kalian siapa Sa'luk, orang yang miskin itu? Para sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai hak kekayaan. Maka beliau pun bersabda, orang yang miskin adalah orang yang mempunyai harta lalu meninggal dunia, sedangkan dia tidak pernah memberikan sesuatu pun manfaat dari hartanya tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia bertutur, seseorang berkata, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau bersabda, jangan marah. Orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu. Ternyata benar bahwa marah itu menghimpun seluruh keburukan. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia bertutur ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, lalu datang suatu kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung berapa rambut kepalanya? Lalu ada seorang yang menjawab, aku. Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri, lalu duduk kemudian berbaring. Maka ditanyakan kepadanya, wahai Abu Dzar, mengapa engkau duduk kemudian berbaring? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kami, Idza ghaliba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa in dhaba anhu al-ghadab, wa illa falyaztadi. Jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abu Wa'il As-Sana'ani. Dia berkata, kami pernah duduk di tempat Qurrah bin Muhammad. Tiba-tiba seseorang masuk menemuinya dan berkata dengan kata-kata yang membuatnya marah. Ketika hendak marah dia berdiri, lalu kembali kepada kami dalam keadaan susah berwudu. Lalu dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, Atiyah ibnu Sa'ad As-Sa'idi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal ghadaba minasy syaitan wa inna syaitana khuliqa min
innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karenanya jika salah seseorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Demikian pula riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzala muwasiran aw wada'a anhu wa qala Allahu min fadhihi jahannam ala inna man al-jannati hazanun bi rabwa salasan ala inna man an-nari sahlun bi sahwa wasaidu wa huwa yalfitan wa ma min jur'atin ahabbu ila Allah min jur'ati ghayrin yughzimuha abad ma qadhabaha abadu lillahi illa bala Allahu jarfahu iman." Barang siapa yang melakukan penagihan terhadap orang yang dalam kesulitan atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan melindunginya dari golakan api neraka jahanam. Ketahuilah bahwa amalan menuju surga itu berat dan penuh rintangan. Beliau mengulangi ungkapan ini hingga 3 kali. Dan ketahuilah bahwa amalan menuju neraka itu ringan dan penuh kemudahan. Orang yang berbahagia adalah yang dipelihara dari fitnah-fitnah, dan tiada suatu tegukan yang lebih dicintai Allah daripada tegukan amarah yang ditahan seorang hamba karena Allah. Tiada seorang hamba yang menahan amarah karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan iman. Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan, tidak ada seorang pun yang tercela serta matanya pun hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qadama ghayrahu wa huwa qadirun 'ala an yunfidh da'ahu Allahu 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil furisha." Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk menumpahkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dari Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata di sini hasan gharib. Firman-Nya, wal kadhimina al-ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tetapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Lalu firman-Nya, wal 'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang. Artinya di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Keadaan itu adalah keadaan yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman, oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini merupakan salah satu maqam tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallahu an yusrafa lahul bunya wa turfa'a lahu darajat fala ya'fu amma
من ظلمه ويعطي من حرمه ويسر من قطعه. Barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang yang telah menzaliminya, memberi orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung dari silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Al-Hakim berkata, di sini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Madawai. Firman-Nya, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maksudnya jika berbuat dosa maka segera bertaubat dan mohon ampunan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan aznaba dzamban faqala Rabbi inni aznabtu dzamban faghfir li." Faqala Allah azza wa jalla, "Abdi amila dzamba fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li abdi summa amila dzamba akhara faqala Rabbi inni amiltu dzamba faghfir." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li abdi summa amila dzamba faqala Rabbi inni amiltu dzamba faghfirhu li." Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li abdi summa amila dzamba faqala Rabbi inni amiltu dzamba faghfirhu. Faqala Allahu ala abdi alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Ushhidukum inni qad ghafartu li abdi falya'mal ma syaa'. Sungguhnya ada seorang berbuat dosa, lalu dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosaku itu." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukumannya. Karenanya sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu." Kemudian orang itu berbuat dosa lagi, maka dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu." Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu." Setelah itu dia berbuat dosa lagi, lalu dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu." Kemudian orang itu berbuat dosa lagi, maka dia berkata, "Ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Aku bersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku,
maka dia pun boleh berbuat sesukanya menurut ketentuan syariat. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam menceritakan kepada kami Abu Nadar dan Abu Amir, mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Sa'ad At-Tai, telah menceritakan kepada kami Abu Madah Maula Ummul Mukminin. Dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya kami berkata kepada Nabi mengadukan kelemahan diri, ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah wa idza ya Rasulullah, jika kami melihatmu, maka hati kami menjadi lembut dan seolah-olah kami telah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang hidup untuk akhirat. Tetapi jika kami berpisah darimu, maka kami terpengaruh oleh dunia. Kami pun menciumi istri-istri dan anak-anak kami. Maka beliau bersabda, seandainya kalian pada setiap saat seperti pada saat kalian berada di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan salam pertama mereka dan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa untuk diberikan ampunan. Kami tanyakan lagi, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami mengenai surga. Bagaimanakah bangunannya? Beliau menjawab, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Andukan semainya terbuat dari minyak kasturi yang sangat harum. Kerikil-kerikilnya berasal dari mutiara dan permata hijau. Tanahnya berupa minyak jabaran. Barang siapa memasukinya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan sengsara selama-lamanya, kekal dan tidak akan pernah mati. Pakaiannya tidak akan rusak dan keremajaannya tidak punah. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan doa orang yang dizolimi itu dibawa di atas awan dan dibukakan bagian pintu-pintu langit. Maka Allah akan bertanya kepadanya, demi kemuliaanku, aku akan benar-benar memberikan pertolongan kepadamu walaupun saat nanti. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketika bertaubat dianjurkan sekali untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu
Dia berkata, jika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi kami manfaat dari hadis itu menurut apa yang dikehendakinya. Dan jika ada orang selain Nabi yang memberitahu kepada sebuah hadis, maka aku meminta orang itu bersumpah. Jika dia bersumpah kepada aku, maka aku pun membenarkannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memberitahu kepada aku sebuah hadis. Sedangkan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yudhanibu dhanban, fayatawaddahu wa yuhsinu al-wudu, qala mislahu fayusalli, wa qala subya thumma yusalli rak'atain, fayastaghfirullah azza wa jalla illa ghufira." Tidaklah seseorang berbuat suatu dosa lalu dia berwudu dengan membaguskan wudunya. Berkata Mis'al, lalu dia sholat, dan berkata Sufyan, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan mengampuninya. Demikian pula diriwayatkan oleh Ali bin Al-Madani Al-Humaydi, Abu Bakar bin Abi Syaibah Ahlus Sunan, Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, Al-Bazar dan At-Taruquni melalui beberapa sumber dari Utsman bin Al-Mughirah At-Tirmizi berkata hadis tersebut hasan. Pada prinsipnya hadis tersebut hasan berasal dari riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesolehan hadis dan disebut oleh hadis Muslim di dalam sahihnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ma minkum min ahli yatawaddahu fayuballigh أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الشمالية يدخل من أيها شاء. Tidaklah salah seorang yang antara kalian berwudu, lalu dia sempurna wudunya, lalu dia berdoa, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah saja yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW itu hamba dan rasulnya, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8. Dia bisa masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengajarkan wudu Nabi kepada orang lain dan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla غفر له ما تقدم من ذنبه." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sangat kuat dari riwayat Imam yang 4, Khulafaur Rasyidin, dari Sayyidul Awalin wal Akhirin dan Rasul Rabbul Alamin. Sesuai dengan apa yang menunjukkan Al-Quran bahwa memohon ampunan atas suatu dosa bermanfaat bagi pelaku maksiat. Imam Ahmad menukil dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Iblis, ya Rabbi wa izzati la uzalu
Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tetap akan memberi ampunan kepada mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Dan firman-Nya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Artinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah menukilkan dari Aswad bin Sari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dengan membawa seorang tawanan, lalu tawanan itu berdoa, "Ya Allah, aku bertaubat hanya kepadamu saja dan tidak bertaubat kepada Muhammad." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia mengetahui hak itu bagi pemiliknya." Firman-Nya, "Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Artinya mereka bertaubat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak terus-menerus berbuat maksiat. Jika mengulangi dosanya, mereka segera bertaubat. Wallahu a'lam. Firman-Nya, wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Mujahid dari Abdullah bin Ubaid bin Umar berkata, mereka mengetahui bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Ayat ini seperti firman-Nya, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah akan menerima taubat dari hamba-hambanya? Quran surat At-Taubah ayat 104. Juga firman-Nya, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia mendapatkannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 110. Dan ayat-ayat lainnya senada dengan ayat yang banyak sekali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di atas mimbar, beliau bersabda, irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum wailun li agma'il qawl wailun lil musirrin alladzina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Berikanlah kasih sayang, niscaya kalian akan dikasihi, dan berikanlah ampunan, niscaya kalian akan diberikan ampunan. Celakalah bagi orang-orang yang mendengar perkataan tapi tidak mengamalkan, dan celaka pula bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahui larang berbuat dosa itu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setelah menyebut sifat-sifat mereka, Allah Azza wa Jalla melanjutkan dengan firman-Nya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Maksudnya pahala bagi mereka atas sifat-sifat yang mereka miliki di atas adalah maghfiratun min rabbihim wa jannatu tajri min tahtihal anhar. Ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yakni dari berbagai macam minuman. Mereka kekal di dalamnya, artinya mereka tinggal di sana selamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal soleh. Ini adalah pujian Allah tentang surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan saya lanjutkan dengan pembacaan hadis
Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman orang yang zalim. Akan tetapi apabila Allah telah menghukumnya, maka Dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Kemudian beliau membaca ayat, dan begitulah siksa Allah apabila Dia menyiksanya. Dan begitulah siksa Allah apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat keras. Surat Hud ayat 102. Hadis ini, penjelasan hadis ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang berbuat zalim. Meskipun ia masih diberi tengah waktu atas kezalimannya dan tidak segala-galanya, karena sesungguhnya Allah yang menangguhkan, bukan mengabaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan aku akan memberikan tenggat waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Demikianlah pembacaan Al-Quranul Karim serta hadis, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.